Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man kana yawmu khairum min amsi fahuwa rabbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, yang paling utama, marilah kita sudah senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan nikmat karunia-Nya, Allah masih berikan kita kenikmatan berupa nikmat iman. Berapa banyak orang di luar sana yang berstatus agama Islam tapi tidak diberikan Allah keimanan. Berapa banyak orang di luar sana mendengarkan azan, matanya melihat, telinganya mendengar, tapi tak bisa memenuhi panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Maka patut kita syukuri hadirin jamaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan dan keringan langkah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Seiring sholawat dan salam senantiasa kita curahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum materi khutbah ini saya paparkan, di sini saya mengajak khususnya kepada khatib pribadi dan kepada kita semua agar selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari berlalu, musim berganti, waktu berjalan. Alhamdulillah sepekan sudah memasuki bulan Muharram 1444 Hijriah ini. Perubahan apa yang kita bawa dari tahun-tahun sebelumnya? Di salah satu hadis Rasulullah, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabbi. Barang siapa yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kita hidup di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini yang sifatnya fana ini, ada suka, ada duka, ada sedih, ada tawa. Bumi yang berputar, kalau kata orang bijak, hidup ini seperti roda pedati. Kadang naik, kadang turun, di atas, di bawah, dipuji, dicaci. Jangan harapkan ada keabadian di kehidupan ini, saudaraku sekalian. Maka oleh karena itu, kita harus meningkatkan keimanan takwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara keimanan, iman itu bukan sekedar angan-angan, tetapi keyakinan yang ada di dalam hati dan dilakukan kebenarannya oleh amal perbuatan. Dan takwa kita lah harus kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap manusia itu memikirkan apa yang terjadi hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya manajemennya waktu. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah.
Dalam hidup ini ada 3 model perumpamaan manusia. Yang pertama, model manusia seperti seekor ikan yang berenang dalam air. Kalau kita lihat ikan yang berenang dalam air itu, begitu nikmatnya dia, begitu segarnya dia, begitu tenangnya dia. Tapi apabila dia loncat ke daratan, dia ingin kembali ke air. Artinya apa dalam hidup ini? Dengan segala aktivitasnya, setiap manusia ada salah yang dilakukannya. Setiap manusia pasti tergelincir oleh dosa. Begitu juga orang yang bertakwa. Tapi bedanya dengan orang yang bertakwa, ketika dia berbuat dosa, dia langsung minta ampun sama Allah. Allah memerintahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah kamu menuju ampunan Allah, wa jannatin arduas samawati wal ard, dan di mana surganya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Meskipun kita memiliki masa lalu di tahun 1443 Hijriah yang lalu, kita perbaiki di masa depan ini di 1444 Hijriah ini. Meskipun kita memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, masa lalu yang hitam, kalau kita ingin bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni taubat kita itu. Jikalau perjalanan adalah metafor kehidupan, kita harus bisa meninggalkan ataupun ditinggalkan, karena semua perjalanan menuju satu tujuan, mencari ridho Allah semata. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, model manusia seperti seekor kambing. Kalau kita lihat seekor kambing itu makan di padang rumput, begitu lahapnya dia. Tapi apabila hujan turun, kambing pun berlarian entah kemana. Artinya apa hadirin? Dalam hidup ini yang dicari adalah keberkahannya. Rezeki kita kurang bukan karena rezeki kita tidak cukup, karena yang sedikit pun tak pernah kita syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencari rezeki siang dan malam, belajar dari pagi sampai sore, ingatlah Allah, mensyukurilah nikmat Allah. Terlalu kecil akal kita kalau menjadikan kebenaran dan kenikmatan melihat rahasia Allah yang begitu besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, model manusia seperti seekor kerbau. Kalau kita lihat kerbau itu, sudah kita mandikan dia, sudah wangi dia, sudah bersih dia ingin kembali ke kubangan yang kotor. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah dalam hidup ini, lakukanlah tetap kebaikan. Selalu ada kesempatan dari Allah untuk berbuat baik, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain, karena sebab kebaikan yang ada di dalam benih-benih hati manusia itu berbeda-beda. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pun juga ujian keikhlasan daripada buat baik itu. Benar kata Imam Syafi'i, engkau takkan mampu menyenangkan semua orang, maka perbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan peduli dengan penilaian manusia. Oleh karena itu, di tahun 1444 Hijriah ini, tetap lakukan kebaikan, karena hidup ini yang dicari adalah kebaikan dan keberkahan. Jadilah manusia yang baik. Jikalau engkau mati, mereka menangisimu. Jikalau engkau hidup, mereka senantiasa merindukanmu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Wardallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fil lil muslimi wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil rahmah wa ni'mah wa syihata wal afiyata wa salamat wa taufiq wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itajil qurbah wa yan'anil fahsya wa munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azim yazkurkum wazkuru ala nikmati yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.